Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pembelajaran redox part keempat ini akan dijelaskan tentang bagaimana menentukan suatu oksidator dan reduktor dalam suatu reaksi redox, dan juga akan dijelaskan tentang tata nama senyawa, umumnya tentang senyawa organik dan senyawa organik. Semangat terus dalam belajar dan jaga kesehatan. Nah, kemudian ada satu istilah lagi nih, ada istilah oksidator dan reduktor. Kita ingat nih, oksidator itu zat yang mengoksidasi zat lain, dia sendiri mengalami reduksi. Maka kalau yang namanya mengalami reduksi itu pasti biloknya turun, ya. Berarti oksidator itu biloknya turun. Itu ingat aja ini. Jadi oksidator itu biloknya turun. Jadi suatu saat kalau kita nanti disuruh menentukan siapa oksidatornya dan siapa reduktornya, kita ingat oksidator cari yang biloknya turun, ya. Nah, oksidator adalah zat yang mengoksidasi zat lain, dia sendiri mengalami reduksi. Di mana-mana yang mengalami reduksi biloknya turun. Nah, oksidator biloknya turun, gitu ya. Sebaliknya reduktor itu zat yang mereduksi zat lain, dia sendiri mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi pasti biloknya naik. Jadi reduktor itu biloknya turun. Jadi yang diingat itu aja, ya. Oksidator biloknya turun, reduktor biloknya naik. Tapi kalau oksidasi biloknya naik, ya. Oksidator biloknya turun. Awas jangan terbalik. Jadi zat yang mengalami oksidasi biloknya pasti naik. Tapi kalau zat yang bertindak sebagai oksidator biloknya turun. Ingat ya. Sebaliknya, kalau zat yang mengalami reduksi, biloknya pasti turun. Tapi kalau dia sebagai reduktor, biloknya naik. Ingat ya. Sebagai contoh ini, ya. Nah, seperti yang tadi nih, ya. Ini misalnya, tentukan siapa sih oksidator dan reduktornya. Caranya seperti tadi. Harus dicari dulu mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi, ya. Nah, kita lihat. Ini hidrogen dengan hidrogen silikat seperti contoh yang tadi, ya. Ini kan biloknya 0 karena dia H2, wujudnya gas. Mana-mana bilok gas dalam wujud gas pasti 0. Dan di sini hidrogen pasti plus. Tuh, ya sudah tahu kan, ya. Oke, dari 0 ke plus 1 kan biloknya naik. Maka reaksinya apa? Reaksinya kan oksidasi karena biloknya naik. Yang mengalami oksidasi siapa? Yaitu reduktor. Nah, reduktor itu zat yang mereduksi zat lain, dia sendiri mengalami oksidasi, ya. Maka yang disebut reduktor itu yang mengalami oksidasi. Jadi siapa reduktornya? Jadi kalau ditanya siapa reduktornya, dalam hal ini yang mengalami oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasi? Ya, yang mengalami oksidasi adalah gas hidrogen. Maka gas hidrogen di sini disebut sebagai reduktor, ya. Nah, reduktornya adalah gas hidrogen, ya. Dan kita lihatlah satu lagi nih, oksigen. Kita hubungkan lagi, ya. Ini kan biloknya 0, ya, karena dia wujudnya gas. Dan sini tak pasti min 2 kan, ya. Oksigen di mana-mana pasti min. Dari 0 ke min 2 kan reaksinya reduksi. Mengapa reduksi? Karena biloknya turun, ya. Kemudian kita lihat yang mengalami reduksi itu adalah yang bertindak sebagai oksidator. Ini, ya, oksidator mengalami reduksi. Maka yang bertindak sebagai oksidator adalah gas oksigen. Jadi kalau disimpulkan, ya, di sini yang bertindak sebagai reduktornya dalam soal ini, ya, dalam soal ini yang bertindak sebagai reduktornya itu adalah gas hidrogen, ya. Nah, ini. Kemudian oksidatornya adalah gas oksigen. Kita ingat aja itu. Jadi, ya, oksidator itu biloknya turun karena dia mengalami
oksidator beloknya turun karena dia mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi itu adalah oksidator. Dan yang mengalami reduksi itu adalah yang mengalami oksidasi, maksudnya ya, adalah reduktor. Berarti beloknya naik. Sekali lagi, contoh satu lagi yang ini ya. Kita lihat hadis ini, kita kaitkan dengan hadis ini yang ada perubahan ya. Kalau nanti suatu saat bingung apa yang mau dicari itu H atau CL, cari yang ada perubahan. Di hadis ini kan 0 1 ya, ini kan 0 ya, wujudnya gas. Tapi kalau misalnya CL, sini kan CL -1, lalu di sini juga pasti -1 kan ya, bukan -2, wah dikalikan dengan 2 ya, tapi CL nya di sini tetap -1, jadi nggak ada perubahan, maka beloknya juga tidak ada perubahan. Itu yang dicari ya. Tapi yang dicari itu yang ada perubahan. Dari H dari +1 ke 0 berarti kan mengalami reduksi karena beloknya. Nah, yang mengalami reduksi maka disebut dengan oksidator. Maka oksidatornya otomatis bukan hanya saja, tapi dalam satu kesatuan, maka Cl itu disebut sebagai oksidator karena dia mengalami reduksi. Kemudian Zn, kita cari Zn yang ada sini dengan sini, sambungkan beloknya 0, ini pasti +2 ya. Dari 0 ke +2 beloknya kan naik, maka dia mengalami oksidasi. Maka yang mengalami oksidasi itu disebut dengan reduktor. Maka kalau kita simpulkan, HCl ini bertindak sebagai oksidator dan Zn atau Cn itu bertindak sebagai reduktor. Jadi reduktor itu beloknya naik karena dia mengalami oksidasi. Jadi secara keseluruhan ini disebut reaksinya redoks ya. Jadi redoks itu yang mengalami reduksi dan oksidasi.